Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Terdapat 3 buah muatan listrik ya, A, B, dan C. Masing-masing muatannya 2 kulom, min 4 kulom, dan min 2 kulom. Berada di sepanjang sumbu X. Jika muatan A dan B terpisah sejauh 2R, maka di manakah harus diletakkan muatan C agar muatan C tersebut tidak mengalami medan listrik. Ya, Dek ya, medan listrik itu simbolnya adalah E. Nah, masih ingat rumusnya ya? Jadi E itu sama dengan Q per R kuadrat. Ya, ini sudah sering kita bahas di video sebelumnya. Jadi K itu adalah konstanta, ya kan? 9 kali 10 pangkat 9. Biasanya diketahui di soal kalau itu dibutuhkan, ya. Tetapi alangkah baiknya kalau adik-adik juga hafal. Kemudian Q itu adalah muatan listrik, ya, satuannya kulom atau biasanya mikrokulom. Lalu R itu adalah jarak titik ke muatan tersebut, ya. Lalu kalau kita berbicara medan listrik, yang namanya medan listrik itu adalah besaran vektor. Ya, Dek ya. Berarti karena besaran vektor, maka medan listrik selain memiliki nilai, memiliki arah yang ditunjukkan oleh rumus ini, medan listrik itu juga punya arah. Nah, untuk menentukan arah medan listrik tinggal kita cek jenis muatannya. Kalau muatan positif, berarti nanti medan listriknya arahnya adalah memancar. Nah, keluar ya, menjauhi muatan tersebut. Ya. Sebaliknya kalau muatan negatif, maka arah medan listriknya adalah masuk. Ya kan? Masuk menuju muatan tersebut. Nah, ini penting sekali. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Di soal ini kita punya 3 buah muatan, ya, A, B, dan C. Nah, ini besarnya masing-masing sudah diketahui di soal. Lalu di soal juga diketahui jarak antara muatan A dan B sama dengan 2R. Sehingga nanti kalau kita gambar ya, untuk muatan A positif 2 kulom ya. Lalu muatan B ya negatif 4 kulom. Ya kan? Ini muatan B. Muatan A dan muatan B katanya terpisah sejauh 2R. Nah, ini saya pakai warna merah aja supaya kelihatan. Tugas kita di sini adalah menentukan letak muatan C supaya apa? Supaya tidak mengalami medan listrik atau supaya E-nya sama dengan 0 ya. EC sama dengan 0. Nah, itu harus diletakkan di mana? Nah, adik-adik, kalau ketemu soal seperti ini ya, ada 2 buah muatan A dan B, kemudian tidak sejenis ya, satunya plus satunya minus. Lalu kita diminta untuk menentukan di mana muatan ketiga harus diletakkan supaya tidak mengalami medan listrik. Nah, maka yang harus adik-adik ingat adalah letakkan muatan tersebut dekat dengan muatan yang kecil. Ya, tidak boleh diletakkan di antara kedua muatan tersebut. Jadi tidak boleh diletakkan di sini. Ya, tetapi letakkan dekat dengan muatan yang kecil. Nah, kebetulan di sini muatan yang kecil itu adalah muatan A. Nah, maka nanti muatan C itu harus kita letakkan di sini. Ya. Jadi muatan C besarnya adalah min 2 kulom. Nah, ini muatan C, ya. Kita misalkan saja, ini jaraknya sama dengan X, ya. Oke, ini saya pakai warna merah. Coba perhatikan ya. Untuk medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A di sini ya, di muatan C. Karena positif, berarti medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A itu kan memancar. Ya kan, keluar menjauhi muatan A sehingga nanti arah medan listriknya adalah ke kiri. Gitu ya. Ini adalah EA. Kemudian medan listrik yang dihasilkan oleh muatan B karena negatif, ya kan? Kalau negatif itu berarti medan listriknya masuk menuju ke muatan tersebut. Berarti pada muatan C, ya, medan listrik yang dirasakan akibat muatan B arahnya adalah ke kanan, masuk menuju ke muatan B. Nah, ini adalah EB. EA ke kiri, EB ke kanan. Maka supaya EC sama dengan 0, logikanya EA harus sama dengan EB. Ya kan? Medan listrik yang arahnya ke kiri harus sama dengan medan listrik yang arahnya ke kanan. Saya tulis ini ya, berarti EA nanti sama dengan EB. Nah, ini tinggal matematikanya saja. Tinggal kita masukkan saja ya. E rumusnya adalah Q per R kuadrat. Berarti kalau EA yo K
kali QA, ya kan? QA di sini sama dengan 2 kulom. Ya, 2 dibagi R kuadrat. Jadi R-nya di sini adalah X, ya Dek ya. Jarak muatan C, jarak titik di muatan C sini terhadap muatan A. Nah, ini sama dengan X, ya, berarti X kuadrat. Sama dengan K kali QB. QB di sini 4 kulom, ya, berarti K kali 4 dibagi jarak muatan B, ya, terhadap muatan C. Kalau ini 2R, yang ini X, ya berarti jarak totalnya adalah 2R ditambah X. Ya kan, kita tulis apa adanya di sini, 2R ditambah X, kemudian ini kita kuadratkan. Nah, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Sekarang yang bisa kita coret, ini kita coret dulu. Berarti ini K, ini jelas kita coret ya, bisa kita coret. Lalu 2 dengan 4, ini tinggal 2. Oke, berarti ini sudah sederhana, tinggal kita kali silang. Ya, berarti 2R ditambah X kuadrat, ya, ini kita pindah di atas. Ya, 2R ditambah X, ini kita kuadratkan, dibagi dengan X kuadrat, sama dengan berapa? Sama dengan 2. Oke, supaya kuadratnya hilang, berarti ruas kiri dan ruas kanan harus kita akar, ya kan? Kalau ruas kiri ini kita akar, nanti jadinya adalah 2R ditambah X, ya, per X sama dengan akar 2. Nah, mungkin ini nggak bulat nanti hasilnya, ya. Jadi akar 2 itu kan sama dengan 1,4. Saya tulis ini ya, akar 2 itu kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 1,4142. Atau kita bulatkan saja, nanti sama dengan 1,4, ya. Berarti ini kalau kita kali silang, 2R, ya, ditambah X sama dengan akar 2 kali X. Nah, akar 2 kali X ini boleh kita tulis 1,4X. Ya, maka 2R sama dengan 1,4X dikurangi X, itu kan sama dengan 0,4X. Ya kan? Berarti X sama dengan 2R dibagi 0,4. 2 dibagi 0,4 itu sama dengan 5. Ya kan? 2 dibagi 4/10 sama dengan 20/4. Nah, berarti X-nya ini ketemunya sama dengan 5R. Nah, ini jawabannya ya. Berarti jika adik-adik ditanyakan di mana muatan C harus diletakkan supaya tidak mengalami medan listrik, jawabannya adalah 5R, ya, di sebelah kiri muatan A. Atau 7R, ya, 5R ditambah 2R di sebelah kiri muatan B. Atau supaya enak ini saya tulis di mana ya? Di sebelah atas ini ya. Jadi muatan C, ya, C itu diletakkan. Nah, ini diletakkan sejauh berapa? Diletakkan sejauh 5R di kiri, ya, di kiri muatan A, atau ya 7R, ya Dek ya. 7R di kiri. Nah, ini di kiri muatan apa? Di kiri muatan B. Nah, 7R dapat dari mana? Dari 2R, ya kan? Ini kan 2R. B ke A 2R. A ke C 5R. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 7R di kiri muatan B. Ya, itu jawabannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.